guys, kembali lagi di channel Tripod ID. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Mwah. Welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Tripod ID. Nah, video kali ini agak berbeda lagi nih Bray. Kali ini saya akan meracik sebuah PC. Bukan hanya untuk gaming, tapi bisa untuk editing video. Dikarenakan saya melihat racikan PC yang ada di YouTube, menurut saya itu kurang lengkap, malahan racikannya itu tidak full dijelaskannya. Nah, kali ini saya akan meracik dari awal sampai akhir dan aplikasi apa saja yang harus dipasang. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja. Yang pertama yakni prosesor. Di sini saya memilih prosesor AMD Ryzen 3 3200G. Saya memilih prosesor ini karena budgetnya minim. Jadi kalau kita membeli prosesor AMD, kita sudah mendapatkan CPU sekaligus dengan GPU yang ada dalam prosesor tersebut. Itu bisa memungkinkan bermain game di tahun 2020. Daripada kita membeli Intel tanpa GPU, kita diharuskan membeli VGA eksternal untuk bermain game di tahun 2020 ini. Dengan cuma membeli prosesor AMD saja tanpa membeli GPU atau VGA eksternal, kita sudah bisa bermain game yang berat. Dengan spesifikasi prosesor ini yakni 4 core 4 thread dan GPU Radeon Vega 8, dan daya yang dihasilkan itu cuma 65 watt saja. Ini bisa untuk bermain game yang berat dan rendering video yang lebih cepat. Yang kedua yakni motherboard. Motherboard kali ini yang saya gunakan yaitu ASRock A320M. Saya memilih motherboard ini karena budgetnya minim lagi. Walaupun hanya RAM yang bisa di overclock, menurut saya itu sudah lumayan lah. Walaupun saya tidak mengoverclock RAM-nya dikarenakan saya ingin standar-standar saja, itu sudah lumayan lah. Dikarenakan akibat dari overclock itu, apalagi overclock yang berlebihan, bisa membuat suhu panas pada prosesor dan RAM bisa naik. Itu bisa membuat daya listrik pun menjadi boros. Saran dari saya, motherboard baru, apalagi motherboard di tahun 2020 ini, kalian diwajibkan menggunakan SSD, entah itu SSD SATA 3 atau SSD M.2 SATA 3. Dikarenakan kalau kalian menggunakan hard disk, itu bisa membuat performa komputer melambat dan bisa membuat yang namanya munculnya yang namanya blue screen. Nah, jika kalian menggunakan SSD, entah itu SSD M.2 atau SSD SATA 3, itu bisa mencegah yang namanya blue screen pada monitor. Yang ketiga yaitu RAM. Nah, RAM yang kita gunakan di sini adalah dari merek Aperture Panther 2x4 DDR4 total 8 GB. Nah, RAM ini sudah kita dapat dengan harga 500-an di marketplace. Yang jelas sudah berheatsink walaupun tak berlampu RGB. Karena sekali lagi kita tekankan bahwa budget kere hore. Nah, disarankan kepada kalian yang ingin meracik sebuah PC apalagi menggunakan AMD, disarankan menggunakan RAM berheatsink dan berkapasitas memori yang seimbang. Contohnya 2x4 8 GB, 4x8 16 GB, dan 8x16 32 GB. Ini sudah kewajiban AMD untuk menggunakan kapasitas tersebut agar performa saat gaming itu optimal. Jangan sekali-kali menggunakan RAM 2x8 yang artinya 4x16 GB. Yang pernah saya dapat itu kurang optimal saat bermain game atau berrendering video. Nah, RAM ini menurut saya lumayan bagus lah, karena IC yang tertanam pada RAM tersebut sudah bermerek Hynix, yang dimana merek tersebut sudah dikenal dari dahulu. Yang selanjutnya adalah power supply. Power supply yang kita gunakan kali ini adalah dari Aerocool full RGB dan sudah pasti bersertifikat 80 plus bronze, yang dimana sertifikat bronze ini mencapai tegangan 85 sampai 90 tegangan murni, yang dimana sudah hemat daya listrik. Menurut saya power supply ini keren sih, karena sudah berlampu RGB dan memiliki warna dasar dan 4 diantaranya adalah RGB rainbow. Satu hal lagi, dari power supply ini terminal kabel dari sarung kabel tersebut lentur-lentur saja, yang pastinya gampang untuk diatur dalam perakitan. Dan harga yang ditawarkan dari power supply Aerocool ini cukup murah lah. Dengan harga 500-an kita sudah dapat power supply yang kece. Yang selanjutnya adalah HDD atau hard disk.
Nah, HDD yang kita gunakan kali ini adalah dari merek Seagate Barracuda 7000 rpm dengan kapasitas penyimpanan 1 TB. Dengan harga di marketplace sekitar 396.000, ya cukup murah lah, karena mengingat HDD saat ini sudah turun dikarenakan adanya SSD yang sudah merambat ke kalangan elektronik. Tapi disayangkan dari HDD ini kurang bagus menurut saya, apalagi ketika dijadikan sebagai penyimpanan data C. Karena sudah saya bahas sebelumnya, motherboard zaman sekarang ini lebih support ke SSD, dan performa yang dihasilkan oleh SSD itu jauh lebih kencang dibandingkan dengan HDD. Mengingat game ataupun file foto zaman sekarang itu semuanya berat-berat, jadi kita disarankan memakai SSD untuk sebagai penyimpanan data C untuk tingkat kinerja yang lebih cepat, dan HDD untuk penyimpanan game yang berkapasitas berat. Selanjutnya adalah SSD. Nah, SSD yang kita gunakan kali ini adalah dari merek Vigen Turbo SATA 3 M.2 dengan kapasitas 256 GB. SSD ini saya jadikan sebagai penyimpanan data C. Saya memilih SSD M.2 karena yang pertama, motherboard sudah support untuk M.2. Walaupun bukan SSD M.2 NVMe, ya cukup kencang lah, karena SSD Vigen ini sudah support untuk turbo, yang dimana sudah kencang untuk membuka Windows dan aplikasi secara bersamaan. Yang selanjutnya adalah fan atau kipas. Nah, jumlah fan yang saya gunakan kali ini adalah 5 buah. Yang satu RGB rainbow, dan yang 3 itu RGB no rainbow, dan sisa 1 itu adalah kipas tanpa lampu. Di sini saya menambahkan kipas kecil 1 untuk mendinginkan si IC. Fungsi IC tersebut untuk mengeluarkan data dari HDD ke prosesor. Jadi diwajibkan penambahan kipas kecil, karena nyala 1 menit saja suhu panas pada IC akan meningkat, dan fan tersebut bisa kita dapat di marketplace dengan harga hanya sekian. Nah, kita sudah masuk di bagian terakhir. Ini yang paling saya suka, yakni casing Raptor Power Up 1501. Casing ini sudah saya modifikasi habis-habisan, karena asli dari casing ini itu warnanya hitam doff dan tambah akrilik pada bagian samping, walaupun sebenarnya akrilik ini tidak full semuanya. Tapi menurut saya ini kurang kece. Saya rombak habis-habisan agar tampak lebih keren. Di sini casingnya sudah saya beri warna putih di bagian dalam untuk tampak lebih luas, dan bagian luar untuk menambah lebih gagah. Selanjutnya saya menambahkan akrilik putih susu di bagian bawah untuk menutupi penumpukan kabel-kabel, dan penambahan akrilik ini menambah gagah casing tersebut. Juga menambahkan lubang bagian power supply agar menampakkan lampu LED pada power supply tersebut. Selanjutnya penambahan kipas bagian depan dan membuat lubang besar agar ventilasi udara lebih leluasa masuk. Kemudian kipas RGB rainbow saya tempatkan bagian belakang agar udara yang ada di dalam bisa dikeluarkan. Selanjutnya lagi penambahan kipas bagian atas agar udara yang di dalam bisa merata. Kemudian penambahan kipas kecil bagian bawah untuk mendinginkan IC, karena IC ini juga berfungsi menyalurkan dari HDD ke prosesor. Saran dari saya, wajib penambahan kipas kecil bagian tersebut, karena kalau tidak, dalam jangka 2 detik IC tersebut panasnya meningkat drastis. Kemudian yang terakhir yaitu penambahan akrilik di bagian samping. Akrilik ini sudah saya sesuaikan dan saya potong agar penampakan bagian dalam casing bisa dilihat. Kemudian penambahan lampu LED warna biru di bagian atas, ini hanya untuk menyinari isi di dalam casing tersebut. Berikut harga barang dan ongkos kirim beserta dengan total keseluruhan barang tersebut.
going for the truck. We have to find him. Get across, quick. Keep running. We can get through this. Through that house. Taking fire. Taking shots. কত চার্জ মোবাইলে 56%। আমার 68 আমার তো মোবাইল ল্যাপটপে খেলছি। ও আমি মোবাইলে খেলি। আমার তো নো প্রবলেম। গাছপালা কন্টেনার নেবো পুরো। I like to hunt down my targets one at a time. ওটা আসছে দেখ তো, কেউ আসছে না কি রে? নাইস ল্যাগ। Enemies ahead! আমার হেভি ল্যাগ হয়ে গেল, হেভি সুন্দর। তো দেখতে পাইনি কাউকে। দেখো 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 কি অবস্থা, সব এদিকেই চলে এলো। পেয়েছি। হাই যা কোথায় রে মালটা? পড়ে গেল। বট ফায়ার, বট আরে! ফায়ার, বট ফায়ার, বট ফায়ার, বট ফায়ার। কোথায় কোথায় মালটা কোন দিকে আছে বলো বলো? ওইদিকে আছে, ওইদিকে আছে, ওইদিকে আছে, লুকিয়ে আছে। হ্যাঁ দেখতে পেয়েছি দেখতে পেয়েছি দেখতে পেয়েছি দেখতে পেয়েছি দেখতে পেয়েছি দেখতে পেয়েছি। দেখে যাবি না, যাবি না, 2 নম্বরে কার্তিক রিভাইভ দে। Wait. রিলোড করো তাড়াতাড়ি। अबे बहुत डैमेज है, बहुत डैमेज है, बहुत डैमेज है, बहुत डैमेज है। जल्दी 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 खा लिया, खा लिया। अभी तक खाया नहीं, उधर ही गया उधर ही गया। मुझे पकड़ो किसने मुझे पकड़ो। बहुत डैमेज है वो, फक। उसी का रिलोड पर गया था।